Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslim dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Ridwan Ilyas di channel Hilmi TV. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengurus dari Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia. Beliau adalah Chief Editor dari JKPIS. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar JKPIS. Kemarin kita sudah bahas dengan Bapak Julian. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Eka Cahya Prima. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Pak Eka, puasanya lancar ya? Masih sehat selalu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. lancar. Ya, Pak Eka, sebelumnya kita pernah berbincang dengan Pak Dr. Julian. Hilmi ini punya yang namanya JKPIS. Nah, sebenarnya JKPIS itu apa sih, Pak Eka? Ya, Jurnal Kajian Peradaban Islam dimotivasi atas rendahnya dari kontribusi ya ilmuwan muslim terhadap pengembangan multidisiplin ilmu dalam bidang peradaban Islam khususnya. Oleh karena itu, dikembangkannya jurnal ini dalam rangka mengajak para intelektual muslim untuk mencurahkan pemikirannya yang terbaik dalam lintas keilmuan interdisipliner maupun transdisipliner dalam rangka apa? Meningkatkan ya pemahaman intelektual muslim berkaitan dengan peradaban Islam dimulai dari peradaban dari Rasulullah hingga saat ini gitu ya. Pengembangan peradaban ini sangat penting sehingga bagaimana umat muslim itu meningkat ya peradabannya naik turun gitu. Nah, jika kita bisa menganalisis dari sisi sebab-sebab apa yang mengakibatkan peradaban itu maju, kita bisa mendapatkan positif terkait dengan apa yang perlu dilakukan intelektual muslimnya lintas disiplin ilmu. Kami mengundang para peneliti muslim dimanapun kita berada untuk sama-sama mengkontribusikan, mengintegrasikan Islam dalam berbagai macam sudut pandang ilmu, mulai daripada sains, ekonomi, politik, teknologi, hukum, seni, dalam rangka memberikan kontribusi terhadap peradaban Islam di dunia. Seperti itu. Ya, baik Pak Eka, saya potong dulu sebentar ya. Jadi rekan-rekan intelektual muslim, saya coba highlight tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Eka. Yang pertama itu multidisipliner. Jadi JKPIS itu singkatan dari Jurnal Kajian Peradaban Islam. Eh, Jurnal Kajian Peradaban Islam. Ya, Jurnal Kajian Peradaban Islam. Lalu kemudian apa saja yang bisa terbit di sini, bidang ilmu apa, multidisipliner. Nah, kalau multidisipliner kan terlalu luas lah, tentu sangat banyak. Lalu apa yang membuat menjadi istimewa dan berbeda, yaitu tadi, di jurnal ini fokus persoalan yang diangkat itu seputar Islam dan kaum muslimin. Lalu kemudian bidang yang multidisipliner tadi dipakai sebagai solusi untuk membangun peradaban Islam. Jadi itu fokus Betul. dari pembahasan dan konten yang ada di JKPIS gitu ya. Nah, itu Betul. barangkali kata kunci yang bisa saya ambil. Oke, baik Pak Eka. Nah, kalau misalkan saya nih atau teman-teman di rumah yang menyaksikan video ini mau submit karya ilmiahnya, tulisannya, itu caranya seperti apa ya? Oke. Yang pertama itu silahkan akses di laman website jkpis.com. Oke, Jadi jkps.com di ya. jkps.com di sana ada pilihan registrasi peserta. Jadi pada awalnya kita melakukan registrasi itu sebagai penulis atau autor. Ya, setelah itu maka akun akan aktif ya, diaktifasi. Nanti ada masuk ke email untuk aktivasi akun. Setelah itu calon penulis bisa melihat manuskrip template di JKPIS.
Di dalam template tersebut ya terdapat file template yang digunakan sebagai pola dasar untuk penulisan. Di dalamnya ada ketentuan-ketentuan mulai daripada penulisan judul, penulis, nama penulis, afiliasi, template dari abstrak, pendahuluan, penulisan paragraf, ya, kemudian juga referensi, bagaimana cara membuat caption dan lain sebagainya. Diikuti di dalamnya sudah ada ketentuan di dalam template tersebut. Setelah itu dikirim melalui sistem, di sana ada daftar checklist untuk memastikan ya semua tata letak dasar daripada penulisan tersebut telah dipatuhi oleh penulis. Maka dalam kurang waktu seminggu kurang lebih, maka nanti penulis akan mendapatkan respon dari editor terkait perbaikan awal. Perbaikan awal untuk meningkatkan kualitas daripada tata tulis. Setelah penulis merevisi, maka dikirimkan kembali melalui sistem. Nanti editor itu akan meset ya siapa section editor yang berkaitan dengan bidangnya. Misalnya ekonomi Islam, maka kami akan arahkan kepada editor ekonomi Islam. Setelah itu akan dilakukan blind peer review oleh 2 orang reviewer minimal ya. Nah, reviewer kami terdistribusi, terdapat di Indonesia dan juga terdapat di 5 benua ya. Kami bercita-cita sebagai salah satu jurnal internasional bahwa setiap terbitan itu memiliki ya kontribusi minimal dari 2 negara dan editor yang tersebar dari 10 negara yang berbeda sebagai syarat minimum dari kualitas jurnal internasional. Setelah itu penulis ya yang perlu diperhatikan bahwa jurnal internasional ini memiliki syarat minimum ya di Scopus bahwa judul itu harus berbahasa Inggris dan abstrak itu harus berbahasa Inggris. Jika manuskrip juga total semuanya bahasa Inggris, maka ini memiliki kelebihan di mana tulisan bisa dibaca oleh seluruh orang di dunia. Sifat dari jurnal ini adalah open access sehingga tidak memerlukan pembayaran bagi pembaca untuk mengakses jurnal tersebut. Nah, oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, penulis yang ya telah diumumkan bahwa artikelnya layak itu memiliki kewajiban untuk memberikan artikel proses in charge ya APC sebesar 300.000 untuk penulis dari dalam negeri dan $25 untuk penulis dari luar negeri. Nah, penulisan ini kami memahami ya bahwa diseminasi hasil karya ilmiah ini sangat urgent begitu ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kami juga concern kepada pengembangan manajerial daripada JKPIS sehingga dana yang ada itu juga kami distribusikan ke dalam aktivasi DOI, kemudian juga pengembangan website, juga penyempurnaan artikel. Di dalamnya juga penulis akan mendapatkan layanan dari cek ya, cek turn it in ya untuk plagiasi, juga proofreading daripada bahasa Inggris. Sehingga menurut saya dengan dana segitu jauh lebih cukup gitu ya daripada apa yang kami layankan gitu ya. Kami melayani lebih daripada apa yang diberikan gitu ya. Jadi itu prinsip kami. Ya, tadi udah disebutin ya, sebenarnya saya tadi mau tanya nih kira-kira biayanya, tapi sudah ada tadi ya biayanya Iya, $25 bagi teman-teman di luar negeri, maksudnya yang bukan warga negara Indonesia. Kalau teman-teman di luar negeri, warga negara Indonesia juga bayarnya 300.000 boleh ya, Pak Eka ya? boleh, boleh. Ya, boleh gitu. Tapi tadi benefitnya secara internal, maksudnya secara konten dibantu proofreading, dicek Betul. plagiasinya, gitu ya. Bagi Lalu aktivasi DOI, aktivasi DOI kemudian di juga, gitu ya. indeks. Ya, betul. Nah, eh, benefit untuk keluar apa JKPS ini punya indexing, di indeks di mana saja gitu, Pak, Pak Eka. Ya, jadi ke depan memang kami juga punya rencana untuk mengembangkan jurnal ini
bisa sampai terindeks Web of Science dan Scopus ya. Itu salah satu ikhtiar yang kami lakukan. Jurnal ini terbit 2 kali setahun ya di bulan April dan November. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami itu telah menerbitkan 4 volume sejak tahun 2018. Alhamdulillah secara konsisten penulis dari berbagai negara itu mengirimkan tulisannya ke kita gitu ya. Nah, indeks dari jurnal ini alhamdulillah sudah banyak sekali ya, di mana universitas-universitas di luar negeri pun itu turut mengindeks jurnal JKPIS ya. Beberapa juga indeks yang lumayan bagus seperti Microsoft Academic Search, kemudian juga Pablon, kemudian juga indeks Copernicus, EBSCO, DOAJ, DRJI, Google Scholar, ROAD, kemudian BEST, WorldCat ya. Itu juga turut menjadi bagian daripada indeksasi JKPIS ya. Juga di dalamnya ada indeks dari Kemenristek-Dikti ya. Ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan reputasi dari jurnal internasional JKPIS. Oke, terima kasih Pak Dr. Eka. Jadi itu ya teman-teman, dengan karya yang teman-teman kirimkan ke JKPIS, tadi ada biayanya, ada kemudian servis yang diberikan, selain itu juga ada benefit di indeks di banyak tempat. Jadi harapannya jurnal yang kita publish di JKPIS itu bisa banyak disitasi oleh pembaca-pembaca lain di seluruh dunia gitu ya. Ya itu. Barangkali Pak Eka terakhir punya tips gimana caranya supaya cepat publish gitu ya, atau kendala apa saja yang biasanya dialami oleh para penulis yang selama ini submit makalahnya atau submit manuskripnya ke JKPIS. Ya, jadi kendala yang pertama itu mungkin berawal dari kendala teknologi ya. Jadi dalam artian mengoperasikan OJS-nya, karena kami berbasis platform Open Journal System yang terbaru. Mungkin ada beberapa yang mengalami kendala, ya kesulitan mensubmit artikelnya, tapi tidak masalah karena di dalamnya juga ada kontak person yang langsung diarahkan ke kami ya, ke saya sendiri sebagai editornya. Sehingga jika ada kendala, kami sangat siap untuk membantu ya submisi dari JKPIS. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah berkaitan dengan tata tulis ya. Jadi setelah artikel itu masuk, maka ada tata tulis yang harus dipenuhi. Kadangkala ya kekurang cermatan penulis dalam memahami ya template atau aturan tata tulis yang kami tetapkan membuat tanda kutip sedikit kebingungan. Nah, namun itu tidak masalah karena kami memberikan detail komen pada titik mana, pada detail mana tata tulis itu perlu diperbaiki ya. Mulai dari yang paling atas dari judul, abstrak, ya, isi hingga referensi ya. Jadi pada dasarnya mungkin ada beberapa hal seperti ya oleh penulis itu diabaikan atau lalai. Namun untuk seorang jurnalis itu sangat urgent, misalnya terkait dengan penulisan referensi. Jadi bahwa referensi itu tidak boleh ada kesalahan satu titik pun, karena ini berkaitan dengan reputasi jurnal dan kemudahan aksesibilitas jurnal mendapatkan indeksasi dari pengindeks yang ada di internasional. Jika ada kesalahan dari penulisan referensi, maka akan membuat artikel kita lebih lama untuk diindeks. Oleh karena itu, penulis mohon dengan cermat untuk memperhatikan tata tulis terlebih referensi yang harus mengikuti format APA ya. Jadi format APA itu sebenarnya sederhana, kita bisa cek di Google Scholar, di sana ada tanda kutip. Nah, kalau kita klik tanda kutip itu ada contoh referensi APA yang bisa dipakai dan kita copy untuk dimasukkan ke dalam referensi yang ada di JKPIS. Itu seperti itu Kang Ridwan sejauh ini yang saya hadapi. Iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Eka. Tadi teman-teman semua di rumah sudah bisa mendengarkan ya. Ada beberapa
tips yang bisa dipakai untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Tadi terkait teknologi, mungkin bagi yang tidak terbiasa dengan platform OJS, nanti bisa kontak Pak Eka langsung melalui jurnal, nanti ada kontaknya di sana, ataupun bisa tulis di kolom komentar di video ini, nanti kita bisa bantu. Lalu kemudian tadi diperhatikan mengenai tata tulis gitu ya. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Eka. Semoga nanti teman-teman di rumah bisa semakin semangat untuk menulis dan mengirimkan karyanya ke JKPIS. Tadi kata kuncinya kita multidisiplin, lalu kemudian secara spesifik kita mengangkat persoalan-persoalan yang ada di dunia Islam, di kaum muslimin, lalu memperlihatkan solusi-solusi yang bisa kita sampaikan juga dengan solusi-solusi Islam dari berbagai macam bidang ilmu. Terima kasih Pak Dr. Eka atas kesempatan waktunya. Semoga puasanya lancar dan semoga teman-teman di rumah juga bisa menjalankan puasa pada tahun ini dengan baik, dengan penuh Amin, semangat. amin. Lalu kita menjadi insan yang takwa di akhir dari Ramadan kita kali ini. Baik, terima Ya, kasih. insya Allah, Kang Ridwan. Amin ya. Teman-teman intelektual muslim dimanapun Anda berada, saya Ridwan Ilyas dari Hilmi TV undur diri. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya, di obrolan-obrolan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.